Oke, iya, ini webinar nasional strategi teknik penulisan dan penerbitan buku. Hari ini tanggal 24 Juni 2020 pukul 13. Ini sekilas pendidikan saya. Saya basicnya itu adalah komputer, S1 teknik informatika, S2 ilmu komputer, S3 pendidikan teknologi kejuruan di bidang komputer. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di program studi pendidikan teknologi informasi dan komputer di Universitas Negeri Medan. Ya, buku yang sudah saya hasilkan sejak tahun 2005 saya menulis, dan terbit buku itu tahun 2006, langsung sekali 6 terbit, dan terbitnya adalah di penerbit Andi. Jadi penerbit Andi ini tidak bisa saya lupakan, karena pertama kali saya menerbitkan buku langsung diterima. Kalau diterima itu membuat saya menjadi semangat, sehingga tahun 2006 bisa saya menerbitkan buku sekaligus 6 saat itu. Nah, saya bisa dihubungi melalui korespondensi channelsimbermata@unimed.ac, atau di situs pribadi channelsimbermata.com, atau di Kita Menulis. Nah, ini beberapa buku saya yang diterbitkan di penerbit Andi. Ya, kita semua tahu kalau penerbit Andi ini kan termasuk penerbit yang luar biasa, atau penerbit yang penerbit nasional seperti itu. Dan saya juga termasuk orang yang bangga dan bahagia tulisan saya bisa diterbitkan di Andi. Sama mungkin saya seperti Bapak sebelumnya, saya merasa ragu dulu, takut gimana nanti ya, apakah nanti dibaca orang atau jangan-jangan tidak diterbitkan. Ternyata terbit. Dan ini membuat saya menjadi semangat untuk selalu terus menulis. Nah, kalau buku itu, ya ini definisi buku ini kan sudah umum, bahwa buku itu berupa kumpulan kertas yang dijilid. Nah, apa yang didapat dari menulis? Nah, yang saya dapat itu dari menulis itu, satu, ada pengakuan dari masyarakat. Masyarakat ini sangat banyak, ya bisa dari teman sejawat atau dari keluarga. Ini membuat saya menjadi men-trigger saya untuk tetap menulis. Kemudian saya terkenal luas di sini karena saya selalu di-endorse oleh penerbit. Ya, katakanlah penerbit Andi. Kalau kita kemana-mana di toko buku pasti ada buku yang diterbitkan oleh Andi. Nah, kalau kita menulis di situ pasti nama kita ada. Ini membuat salah satu yang saya dapat dari menulis. Nah, sehat dan tidak pelit, ya sudah tentu kalau menulis itu kan memang harus sehat, karena kita selalu membaca, dan lalu menulis. Nah, dikatakan tidak pelit ketika kita menulis dan buku kita itu diterbitkan, ya berarti bisa dibaca oleh orang lain. Nah, ini tidak pelit. Pak Alex. Hingga pada tingkat internasional yang berprestasi, Scopus, Thomson, biasanya menggunakan akses terbuka. Artinya, siapa saja dapat mengirimkan naskah artikel, tidak memandang usia, tidak memandang suku, tidak memandang latar belakang, tidak memandang kedekatan. Artinya, open memang menjadi kewajiban dari jurnal berkelas tingkat internasional. Target mereka adalah kualitas dan kualitas artikel kita. Ada database tingkat internasional. Dikeluarkan aja, Pak Alex. DWJ dan lain sebagainya. Kalau nggak diolah aja. Nggak ada suaranya. Pada umumnya Ini nggak ada suara mas. Di mutol aja dulu semua. Langsung lagi. Pada umumnya artikel kita diciptakan oleh reviewer. Adanya feedback. Kalau nggak dikeluarkan aja, itu Bapak yang ya, kita cerita buku bukan cerita jurnal ya. Sudah. Mohon maaf Bapak Ibu untuk kelancaran kita. Semoga bisa di-unmute. Bisa saya mulai Pak Alex? Oke, lanjut Pak.
Nah, ketika kita menulis, tentu kita akan mendapat nilai kredit. Ini khususnya untuk bagi dosen atau yang bekerja di pemerintahan, karena bisa menjadi KUM. Nah, yang tak kalah menarik itu tentu pasti kita akan mendapat royalti. Nah, di Andi, ya sejak tahun 2006 saya menulis hingga saat ini saya masih menerima royalti. Nah, di Andi itu setahun itu 2 semester, jadi saya mendapat royalti itu dalam setahun itu 2 kali. Kalau tidak salah bulan Februari dan bulan September. Ya pokoknya enaklah kalau menulis, apalagi menulis di penerbitan pasti dapat royalti. Nah, bagi dosen tentu selalu mengejar bagaimana karyanya itu bisa disitasi. Begitu ketika itu disitasi berarti akan menaikkan H-index si dosen tersebut. Terus terang saya juga menulis jurnal, ada Scopus segala macam, tapi paling banyak disitasi itulah dari buku. Jadi saya juga ya sangat bersyukur sekali, sangat berterima kasih sekali kepada penerbit Andi. Ternyata buku saya banyak disitasi, terutama itu mahasiswa yang satu yang mensitasi buku saya. Jadi ini yang didapat dari menulis. Nah, mengapa kita sulit menghasilkan karya tulis atau buku, padahal profesi kita, khususnya dosen, itu dituntut untuk bisa menulis. Coba kita bayangkan kalau kita mengajar, pasti minimal kita menggunakan buku. Buku siapa? Tentu buku orang lain kali. Kenapa tidak bikin buku sendiri gitu? Nah ini alasannya ya karena merasa tidak bisa, padahal belum berusaha. Ini yang paling lucu. Sama halnya kalau saya menulis buku ini, kumnya berapa gitu. Bukunya belum ada sudah nanya kum gitu. Nah ini juga belum berusaha ya sudah merasa tidak sanggup. Kemudian ya malu, dia takut atau tidak percaya. Ini banyak juga kita Bapak Ibu takut, tidak percaya nanti buat tulisannya nggak dibaca orang lain. Kalau bagi saya, tulis sajalah dulu. Kalau sudah selesai, kalau buku sudah terbit, itu pasti sudah bagus gitu. Jadi jangan kita malu, jangan takut. Tetap percaya diri. Kalau tulisannya kurang baik, ya nanti kan bisa kita minta teman sejawat untuk membaca atau untuk memperbaiki tulisan-tulisan kita. Kemudian ya kalau penerbit besar itu biasanya kan ada editor, nanti bisa diperbaiki oleh editor. Tapi kalau tulisan kita sudah lebih lebih baik, ya itu lebih bagus, akan mempercepat proses dalam penerbitan. Nah, kemudian tidak percaya diri bahwa pengetahuannya tidak banyak, tidak juga. Ini sekarang kan dulu zamannya era teknologi. Kalau beda mungkin kalau tahun 90-an kita cari referensi itu sangat sulit. Kita harus datang ke tempat, sit in di perpustakaan. Kalau sekarang kan sudah virtual semua, tinggal di googling saja sudah ada, apalagi jurnal-jurnal. Lalu yang keempat, tidak percaya diri bahwa kemampuan bahasanya kurang baik. Ini hampir sama dengan nomor 2 tadi. Ya dicoba saja belajar, menulis itu kan sambil belajar. Kedua, ya bisa minta teman rekan sejawat untuk membaca atau untuk mengoreksi mana tulisan-tulisan yang kurang. Kemudian kurang termotivasi karena berbagai sebab. Ya sebabnya ini ya mungkin karena alasan kesibukan. Ya, kalau kita kadang menjabat katakanlah di kampus, memang waktu kita akan terbagi. Karena satu harian itu kita minimal pasti kerja di kampus, ketika pulang kita mengurus keluarga. Ini juga membuat suatu hambatan di dalam menulis, tapi bisa juga itu dicatwalkan ketika pulang ya minimal baca atau minimal ya menulislah setengah halaman atau membuat judulnya dulu atau membuat outline-nya dulu. Nah, kalau nulisnya nanti kan bisa dicicil seperti itu. Nah, menulis dimulai dari mana? Ini dirangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan kepada peserta. Nah, kalau menulis itu harus dimulai dari kemauan dulu. Baru kalau kita sudah ada kemauan, sudah ada niat, pasti bisa. Tapi kalau tidak ada kemauan, kita tak akan bisa memulai. Jadi mulailah dari kemauan. Keinginan kita bahwa kita ini harus menulis. Orang lain bisa menulis, saya juga pasti bisa gitu. Kemudian ya baca-baca buku atau literatur, jurnal, majalah, dan ilmiah. Ya bisa membaca ini kan banyak sekarang buku-buku yang e-book yang bisa dibaca di internet. Kemudian mencari ide. Nah saya juga kalau bikin buku selalu mencari ide. Tidak ada ujung-ujungnya atau ujuk-ujuk langsung ada judulnya gitu. Katakanlah ada judul, nanti isi babnya apa gitu. Jadi lakukan survei ke toko buku, baca-baca buku yang ada atau buku sejenis yang akan kita buat. Atau bisa aja kita cari di playgoogle.com. Itu kan banyak buku-buku, walaupun secara standar itu hanya bisa ditampilkan 20%, tapi minimal ada TOC yang bisa kita lihat. Ini untuk menambah literasi kita dalam membuat buku.
Nah, kemudian menulis dapat distrategikan. Nanti ini kita bahas khusus ada di slide-slide berikutnya. Nah, tahapan menulis yang pertama memilih tema. Tema apa yang mau kita tulis. Nah, setelah kita memilih tema, kemudian kita buat outline-nya atau TOC-nya, baru mulai kita menyusun kalimat. Kemudian ya ini pasti ada dukungan data maupun fakta atau sumber pustaka. Berarti ini bahan-bahan yang sudah kita kumpul, baik itu dari buku, dari jurnal, mungkin dari majalah atau dari website, internet. Kemudian setelah dibuat itu harus kita baca ulang, kita baca. Karena ada kalanya yang tidak menyambung bahasanya pasti kita buang, atau ada yang kurang, atau mungkin ada yang harus kita sisipin deskripsinya menjadi gambar gitu. Jadi harus kita baca ulang sampai menurut kita itu sudah benar. Kalau tidak ya minta teman sejawat untuk membacanya atau bagaimana, apakah ini sudah benar, sudah bagus atau tidak gitu. Kemudian, nah ini matriks, ini salah satu. Ini juga ke Mas Joko Irawan juga nanti saya minta juga, karena ini sudah saya submit ini ke penerbit Andi, sudah diterima memang, tapi belum terbit, tapi masih dalam proses. Jadi kalau proses matrik itu dalam pembuatan buku itu tentukan dulu judulnya. Dari judul kita bisa bergerak ke isi-isi babnya. Rencana berapa bab mau kita kerjakan buku itu. Contoh di sini adalah bab 1, perkembangan dan sejarah revolusi. Nah, kira-kira nanti isi babnya itu apa gitu. Nah, setelah dibuat dan selanjutnya nanti berapa estimasi kira-kira halaman. Kalau menulis buku juga jangan sampai timpang. Timpang artinya halaman bab 1 kita ngerjakan 5 halaman, tapi tiba-tiba di bab 2 nanti 30 halaman. Nanti masuk ke bab 3 2 halaman. Ya kalau bisa proporsional. Ya kalau bab 1 sekitar 15, ya mungkin bab 2 bisa 15 atau 20 atau 30. Yang jelas jangan timpang. Nah, kedua juga penomoran juga jangan timpang juga. Jangan katakan nanti bab 11, bab 12, 13 ada subnya lagi 131 selesai. Seharusnya kalau bisa ada 132. Ini masalah ergonomi atau masalah ketimpangan saja. Kalau sampai 4 boleh silakan. Nah, kalau bab juga kalau 4 saya kira juga timpang. Ya minimal itu 5, ya minimal 5 itu sudah indah, sudah cantik. Kalau dalam penyusunan buku. Nah, dalam menulis buku ini juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kebanyakan di antara kita itu kalau menulis langsung satu file. Dalam satu file itu isinya sudah ada 5 bab, sudah ada 6 bab. Nah, ketika kita bosan di bab 6, kita berpindah ke bab 1, ini akan menyulitkan kita pasti menggunakan scroll ke atas lagi. Karena ada kalanya kita menulis ketika di bab 2, kita jenuh, kita bisa beralih atau kita menemukan bahan yang cocok itu untuk di bab 3. Nah, kita bisa beralih ke bab 3. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, ya gunakan ini setiap bab itu satu file. Dan gambar juga itu di file tersendiri. Karena biasanya kalau di penerbit, ada kalanya nanti gambar itu kurang bagus. Kalau kurang bagus nanti dia mengacu ke file gambar. Seperti itu. Jangan langsung ada gambar screenshot masukkan ke file bab 1 atau bab selanjutnya. Jadi setiap bab itu kalau ada gambarnya dibuat di file gambar tersebut. Kalau bisa di file gambar ini juga disebutkan juga file gambar bab 1, bab 2 sampai katakanlah di sini sampai bab 10 seperti itu. Nah, waktu menulis. Nah, ini bisa kita jadwalkan, bisa jadwal rutin. Nah, kalau saya biasanya rutin. Saya minimal kalau bisa 1 hari itu 1 halaman. Nah, kalau asumsi dalam 1 bulan itu 30 hari, asumsikan saja 20 hari, berarti saya itu bisa menulis 20 halaman. Asumsi berarti katakanlah kalau 1 bab itu 20 halaman, berarti 1 bulan saya sudah menyelesaikan 1 bab. Nah, bisa juga kita buat itu ya, mingguan atau bulanan. Yang penting adalah komitmen waktu. Kadang kita menulis, sekarang kita lagi semangat, nanti 2 hari kemudian kita nggak semangat lagi. Ujung-ujungnya kita terjadi stuck, udah berhenti total. Jadi kalau bisa, ya kasih waktu 1 jam untuk membaca saja atau mencari materi, atau kemudian ditulis. Nah, selanjutnya adalah target. Dalam menulis itu kira-kira dalam 1 bulan bisa nggak 1 bab? Bisa setengah bab, atau bisa nggak katakanlah 2 halaman dalam 1 hari? Karena bisa saja kita tadi targetkan dalam 1 hari 1 halaman, ternyata bisa menjadi 5 halaman dalam 1 hari. Ini kan berarti kita menabung 4 halaman. Nah, ini waktu yang perlu kita siasati dalam waktu
menulis. Nah, ini kelanjutan tadi, dari mana mulai menulis, ya menulis itu dapat distrategikan. Nah, ini yang saat ini yang saya lakukan. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, situ dikatakan di alinea yang di atas bahwa dosen secara personal atau berkelompok, nah ini kata-kata berkelompok ini berarti kan rame-rame, lebih dari satu, wajib, ada kata wajib di situ. Bahwa berarti dosen itu secara personal atau secara perseorangan atau berkelompok berarti wajib menulis buku ajar atau buku teks. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dosen ya berarti harus menulis buku walaupun di didik itu dikatakan ya 1 tahun 1, kan boleh lebih dari 1. Bayangkan kalau saya menulis buku itu dari mulai bulan Februari sampai Juni saya sudah menulis buku itu 28 buku, tidak ada yang salah di situ. Yang penting ya nulis saja gitu, syukur-syukur itu bukunya diterbitkan. Nah, jadi strategi yang saya gunakan inilah berkelompok. Asumsi berkelompok di sini adalah kolaborasi, gotong royong. Nah, saya bergotong royong menulis buku itu bisa melibatkan mahasiswa. Ada kalanya kita memberikan tugas kepada mahasiswa, tapi sayang tugasnya itu hanya tugas biasa saja gitu. Kenapa tidak tugasnya itu kita arahkan menjadi satu buku, berkelompok. Katakanlah dalam satu kelas ada 30 orang. Nah, kalau kita mau buat 6 bab, berarti satu kelompok bisa 5 orang. Tapi sudah kita atur semua TOC-nya, kita serahkan kepada mahasiswa, kita ajari mereka bagaimana cara mengutip, bagaimana cara menulis buku. Pasti hasilnya akan baik. Dan ini akan membantu kita. Nah, kalau saya mengajar di Unimed itu, kalau saya mengajar 3 mata kuliah dalam 1 semester, ya minimal 3 buku itu harus jadi. Itu semua hasil dari pekerjaan mahasiswa. Nah, kemudian saya melibatkan dosen. Dulu saya menulis itu secara mandiri, saya menulis secara perseorangan. Banyak kendala sebenarnya kalau menulis itu secara perseorangan, secara mandiri. Ya ada kalanya ketika semangat, ya dikerjakan, ketika terjadi stuck, udah berhenti. Jadi saya paling hebat itu nulis buku, selain yang 6 tadi, karena saya saat itu adalah mahasiswa, itu memang tugas-tugas kuliah yang saya kerjakan, yang saya jadikan buku. Nah setelah itu, saya paling bisa menghasilkan buku dalam setahun itu adalah 2. Itu kalau mandiri. Nah, kenapa saya sekarang ini bisa nulis sampai 25 buku lebih? Karena saya menggunakan kolaborasi, bergotong royong dengan teman-teman. Katakanlah kalau dalam buku itu ada 10 bab, nah setiap bab ini teman-teman saya disuruh mengerjakan dalam satu bab itu adalah satu dosen. Nah, kalau asumsi tadi dalam satu bab itu adalah 15 halaman, kalau asumsi 1 hari 1 halaman, berarti 15 hari atau dalam 2 minggu, 1 bab dan keseluruhan bab selesai. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dengan mengerjakan buku secara kolaborasi, kita bisa menerbitkan buku atau menghasilkan buku dalam 15 hari. Jadi kalau kita terlibat dalam 2 buku, berarti 1 bulan kita bisa menghasilkan 2 buku. Nah ini strategi yang saat ini saya gunakan. Nah, tapi ya kita ingat di dikti itu juga ada aturan berapa minimal dan berapa maksimal sebagai penulis. Nah, kalau misalnya mau digunakan untuk hukum, ya carilah penerbit ya nasional, carilah penerbit katakanlah seperti Andi, tapi nulisnya jangan rame-rame. Nah, nulis rame-rame ini saya lakukan adalah untuk men-trigger teman-teman yang tidak berani menulis, biar supaya mereka juga terbuka. Ternyata menulis itu gampang, tidak susah. Saya selalu mengajak, tulislah dulu, yang penting terbit. Nah, dari sini nanti setelah Anda sudah tahu cara menulis, cobalah untuk menulis dan terbitkanlah di penerbit nasional. Saya selalu katakan itu kepada teman-teman yang berkolaborasi menulis dengan saya. Bayangkan saya yang sudah penulis nasional, saya harus turun gunung untuk mengajak teman-teman saya untuk menulis. Itu hal yang luar biasa bagi saya. Tapi saya senang kalau semakin banyak teman saya menulis, itu akan menjadi nilai plus bagi saya sendiri. Seperti itu. Nah, ini ya plagiat itu dosen itu yang ditakutkan atau yang menjadi kendala. Inilah salah satu masalahnya plagiat. Nah, yang jelas saya sudah cari arti definisi dari plagiat. Berarti ini hulunya sebenarnya. Orang nulis takut plagiat. Jadi yang paling ditakuti oleh dosen dalam menulis adalah plagiat. Tapi kalau menurut saya sebenarnya kan ini hulunya. Kalau ini hulunya,
kita baca dulu apa sebenarnya plagiat itu. Ternyata plagiat itu di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010, definisinya adalah sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit nilai. Artinya adalah kita mengambil karya orang lain atau ide orang lain, tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara tepat dan memadai. Istilahnya jangan sampai orang nanti berasumsikan bahwa itu tulisan dia gitu. Ternyata punya orang yang diambilnya. Itu sebenarnya plagiat. Nah, ketika kita menulis dan kita sebutkan sumbernya, apakah kita dikatakan plagiat? Tidak. Itu makanya saya mengatakan kepada teman-teman, menulis itu harus jujur. Nah, kita dulu diajarkan mengutip itu ada dua yang saya tahu, mengutip tidak langsung dan mengutip secara langsung. Nah, ketika kita ambil sumbernya, kita sebutkan sumbernya di situ, kita kutip, ya berarti secara langsung. Nah, sekarang ini namanya istilahnya tidak langsung adalah parafrasa untuk mengurangi plagiat atau mengurangi kemiripan. Saya tidak terlalu pusing di situ. Yang jelas ketika saya kutip, saya sebutkan sumbernya sudah. Itu tidak plagiat karena saya sudah jujur. Karena definisinya ini jelas. Definisinya adalah ketika orang itu mengambil, katakanlah mencuri, tidak menyebutkan sumbernya, itu yang dikatakan plagiat. Nah, kalau ada cek, saya nggak tahu ada cek plagiat, ada cek similarity. Kalau saya lebih cenderungnya cek similarity. Nah, teman saya ada Robi, ya saya sering tandem dengan beliau itu, selalu diskusi masalah plagiat ini. Jadi sebenarnya mirip atau similarity, kemiripan, mirip itu belum tentu plagiat. Bisa saja mirip, tapi tidak plagiat. Nah, artinya adalah kita jujur, kita sebutkan sumbernya, tapi itu bukan plagiat. Nah, tapi kalau plagiat itu pasti mirip. Nah, ini yang harus kita takutkan. Itu makanya kalau menulis itu kita jujur. Nah, ini contoh seperti di sini. Contoh pertama itu adalah, ya ini saya ambil dari plagiat, itu langsung. Yang kedua itu sama. Yang pertama itu tidak saya sebutkan sumbernya. Kita jangan lihat dulu presentasinya, 93 dengan 88 Bapak Ibu. Nomor 2 juga demikian. Sama-sama tinggi sebenarnya. Bukan berarti karena 88 itu karena ada sumbernya. Tapi dari contoh 1 dengan 2, kalau nomor 1 ini jelas pasti plagiat. Karena dia mengambil sumber tanpa menyebutkan sumbernya, walaupun itu tinggi gitu. Yang nomor juga demikian, ini tidak plagiat Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena kita sebutkan sumbernya walaupun dia di 88%. Hanya kemiripannya yang 80%, tapi ini bukan plagiat karena ada sumbernya kita sertakan situ. Jadi Bapak Ibu, nah itu makanya kalau dalam menulis sekarang ini kan kalau bisa kita menggunakan reverse manager, jangan manual. Takutnya nanti kalau pakai reverse manager itu kan jelas ketika kita kutip itu kan langsung otomatis ada bibliografinya. Nanti otomatis ada daftar pustakanya. Nah, kalau manual ini takutnya kita sebutkan nama, kadang ada kita menulis kita sebutkan namanya di kutipan tapi di pustaka tidak ada. Atau tahunnya namanya sama, tahunnya berbeda, baik itu di konten maupun di pustaka. Atau jangan-jangan nanti ada pustaka yang siluman, tiba-tiba aja ada di pustaka, tapi di kutipan tidak ada. Jadi saya sarankan dalam menulis juga menggunakan reverse manager, dan ini juga akan membantu penerbit. Atasi hambatan ini dan mulailah menulis. Ini mulai mengajak. Hambatan yang pertama sering karena kurang kemampuan menangkap ide secara kreatif. Nah, sebenarnya kalau saat ini kan zamannya COVID, sebenarnya ini suatu ide. Bisa kita hubungkan ke bidang kita, misalnya dalam bidang pendidikan. Mungkin bisa kita buat COVID-19, bidang pendidikan bagaimanakah? Ya, mungkin nanti isinya bisa masalah perguruan tinggi. Ini kan berpengaruh juga terhadap perguruan tinggi, swasta khususnya. Ini banyak yang kolaps juga ini. Bahkan mungkin ada juga dosennya tidak gajian karena kolapsnya perguruan tinggi akibat COVID. Jadi harus kita bisa menangkap ide. Ya menangkap ini caranya kita bisa membaca atau ya googling di internet atau lihat punya orang lain. Ya bukan kita anggap sebagai kompetitor kita, tapi untuk melihat isinya gitu. Karena bisa aja judul sama tapi isinya kan berbeda. Mungkin yang satu dia konseptual, yang satunya adalah aplikatif. Yang kedua adalah karena tidak tahu metode eksekusi ide. Ya ada ide, seharusnya kalau ada ide langsung ditulis saja dulu. Nanti kira-kira
akhirnya apa, endingnya apa, atau isinya apa. Sama seperti tadi Matrix tadi, dapat judulnya, dicatat saja dulu catat. Nah, ketika kita kuliah juga bisa kita rekam. Kadang ketika kita berbicara itu sangat gampang, tapi ketika kita tuangkan dalam menulis kita kebingungan. Nah, alangkah baiknya kita bawa alat perekam. Nanti ketika selesai mengajar bisa kita tulis pelan-pelan dan kita tambahin nanti kontennya, literasinya dari sumber yang lain. Nah, hambatan yang ketiga karena memiliki ketakutan yang belum tentu terjadi. Nah, ini tadi belum apa-apa sudah takut, belum dibuat sudah takut. Nanti nggak dibaca orang, nanti jelek. Terus terang Bapak Ibu, tahun 2006 ketika buku pertama saya terbit, saya juga tadinya begitu, saya takut gitu. Bahkan teman-teman yang lain juga ada yang bilang, khususnya di kota Medan, masa si Marmata bisa nulis buku gitu. Ya biarkan saja gitu. Saya tetap saja menulis. Mereka tidak melihat yang menerbitkan itu siapa gitu. Ya penerbit Andi kan nggak sembarangan juga sih menerbitkan buku. Seharusnya mereka lihat penerbitnya dulu. Kalau penerbitnya sudah berani menerbitkan buku itu ya berarti ada lebihnya di situ. Nah itu yang men-trigger saya sehingga saya juga menulis buku di Andi. Nah hambatan keempat karena merasa harus sempurna. Dalam hidup ini Bapak Ibu, jangan kita pikirkan kesempurnaan. Tapi buatlah dulu, yang penting terbitkan. Kalau buku sudah terbit, itu pasti sudah sempurna. Sama itu kepada teman-teman saya katakan biasa, kita tidak penulis buku, kita datang ke toko buku. Buku biasanya dibungkus, buku biasanya ada judul, di belakang biasanya ada sinopsis. Sinopsis biasanya kan menjual, menggoda, atau menjelaskan isi dari semua buku yang ditulis. Nah, ketika kita berharap sesuai sinopsis itu, kita beli, ternyata bukunya tidak sesuai dengan harapan. Bayangkanlah kita tidak penulis, bisa menjudge begitu jelek, gini-gini saja bukunya, nggak bagus. Kalau judulnya mantap kali gitu, tapi isinya nggak ada, kan salah juga. Padahal dia tidak menulis gitu. Jadi menurut saya, tidak ada yang sempurna. Ya mungkin bagi orang itu tidak bagus, tapi bagi kita itu sudah bagus. Yang bagus itu adalah ketika buku itu sudah diterbitkan. Jadi jangan terlalu banyak kita pikirkan, belum jadi aja kita mikirnya sudah aneh-aneh. Jadi kalau saya dulu ya pokoknya buat aja dulu, diterima ya syukur gitu. Ya syukur-syukurnya memang diterima. Yang menyakitkan itu adalah ketika pertama kali menulis buku kita ditolak. Itu yang sangat menyakitkan. Dan hambatan utama tidak pernah memulainya. Ini sama saja Bapak Ibu. Kita ngomong nulis tapi mulai itu nggak pernah. Padahal dia punya WA. Dia selalu tiap pagi dia bikin thread di FB. Gimana kabarnya? Sebenarnya itu kan menulis. Kita mengetik di WA juga, di mana kamu sekarang? Itu kan sebenarnya menulis seperti itu. Jadi inilah yang harus bisa kita atasi dan mulailah untuk menulis. Kenapa? Siapa saja bisa menjadi penulis. Bukan hanya saya saja, bukan hanya Pak Alex saja, bukan hanya Pak Joko saja, Bapak Ibu kita semua yang ada di sini bisa menjadi penulis. Karena setiap orang itu memiliki bakat dan keahlian. Dari bakat ini juga bisa kita tuliskan. Dari keahlian kita, dari bidang kita, bisa juga kita tuliskan. Nah, setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, kalau kita menulis ya, dari katakanlah pengalaman bisa kita bikin catatan, bisa kita tulis, dan semua ini mari kita dokumentasikan dalam bentuk buku. Jangan hanya sebagai hanya angan-angan belaka saja. Yang jelas, jadikan itu menjadi bentuk buku. Langsung action. Nah, ini yang penting. Jangan dipikirkan banyak, harus sempurna, harus begana, harus begini, harus ya tunggu dulu saya selesai dekan dulu, tidak perlu. Bapak juga menjabat bisa juga menulis. Jadi jangan menunggu lagi, segera tulis bukumu, target terbit 1 buku, nah selanjutnya terbitkan lagi, kalau bisa 1 terbit, ini akan menjadi trigger, menjadi penyemangat. Jangan-jangan nanti setelah terbit 1, ini akan menjadi terbit lagi terus. Karena terdorong, karena sudah terbit. Sama seperti dulu saya, 2006, langsung menerbitkan buku 6 di Andi, karena diterima pertama, ini menjadi membakar. Apalagi ingat, bahwa ini pasti saya akan menjadi terkenal ini. Karena nama saya akan di-endorse oleh Andi di seluruh Indonesia gitu. Saya dulu tidak pernah berpikir masalah royalti. Yang saya pikir adalah apakah buku saya ini diterima atau tidak gitu. Itu yang paling sangat saya perhatikan dulu. Ketika itu diterima, ya sudah syukur. Jadi kalau royalti itu anggap saja itu hadiah seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya jangan tunggu selesai nanti langsung tulis saja.
yang mumpung di sini ada Bapak Joko, nanti bisa kita tanya-tanya bagaimana penerbit nasional. Kalau penerbit minor kan banyak ya, kasih aja naskah, Bapak punya uang, silakan, pasti itu bisa diterbitkan. Nah, selamat menulis, kita menulis dan mencerdaskan. Ya, untuk sementara ini dulu dari saya kembalikan ke moderator.